Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Iko Kistan. Di sini saya akan membuat sebuah website project saja untuk portofolio. Ya, di sini saya akan membuat website SD. Ya, di sini pertama kita sudah membuat folder semua, ya kan? Nah, pertama kita harus membuat view indexnya, ya kan? Kalau membuat view index, setelah saya giniin dulu. Ini bukan pakai komputer kali ya, agak sedikit susah, bukan tambahan PC atau ini yang lainnya. Nah, sini kan ada satu lagi nih, saya giniin set. Oke, tarik dulu, nggak bisa di pop up sebentar. Oke, bisa. Nah, ya, awalan pertama kita akan membuat view si indeksnya itu bekerja. Kita menggunakan HTML. Di sini saya tidak terlalu jago untuk membuat sesuatu apapun, tapi di sini saya bisa membagi pengalaman juga. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah project yang benar-benar hampir mirip seperti apa ya, Facebook lah, untuk loginannya aja, loginan atasnya. Ya, pertama kita ketik aja sekolah dasar app atau web, kita giniin, udah ganti. Oke, udah ganti, berarti si ininya udah bekerja. Kalau misalkan saya menggunakan hal lain, misalkan ini nggak berfungsi, ya agak aneh sih. Oke, kedua kita buat si config-nya dulu, seperti saya membuat tambahan lagi seperti aplikasi ini ya, bukan aplikasi, frameworknya backend yaitu CI. Saya menambahkan function base, kita tambahin aja base URL, tambahin lagi aja HTTP localhost 80, misalkan seperti itu, karena kan ini menggunakan HTTP localhostnya ya, punyanya si CMPP. Oke. Nah, di sini udah kita tambahkan. Baru kita menggunakan di sini include atau require aja. Require, kita ambil dulu config. Oke. Kalau udah, kita masukkan dia itu sebagai kita ambil beberapa data dulu ya. Saya ambil datanya dulu seperti ini. Set bootstrap CSS, alt CSS, type text CSS. Saya kopikan lagi. Masih banyak nih sebenarnya. Oke, segini aja. Kedua, saya tambahkan lagi yaitu live icon, font awesome, mungkin ya font awesome, path type CSS. Oke. Ini udah ditambah belum ya? Warpnya kita naikin lagi aja. Oke. Nah, kalau udah dibuat, kita tambahkan lagi yaitu bootstrapnya. Di sini bootstrapnya itu buatan, alias bukan buatan sih sebenarnya, ini tambahan aja yang saya modif sedikit. Oke. Di situ baru kita tambahin card dari bootstrap, lalu kita ambil teks si ininya aja ya, teks bootstrapnya buatan saya sendiri. Oke.
habis take bootstrap baru kita menggunakan tailwind. Dan tailwind dulu deh, apa ya yang kurang ya, mungkin sudah cukup di sini. Baru kita ganti jadi tailwind this, baru tailwind CSS. Oke, kalau udah kita bisa masukkan dia ini script sini, atau kita ambil aja base seperti ini, supaya saya bisa include semua datanya masuk. Oke. Oh ya, ini kan kalau dibuat seperti ini untuk yang pemula aja ya, untuk para pemula nih biasanya nih, aduh, Anda sih harusnya jago sih, saya juga nggak terlalu jago pembuatan seperti ini. Oke kan, seharusnya Anda jago sih dibandingkan saya ya. Oke. Nah, ini kalau udah dibuat seperti ini, kalian tuh jangan takut membuat kesalahan satu. Ini terbawa aja kali ya. Oke. Saya tarik ke bawah aja. Ini saya teratas set. Minimize terus sedikit. Oke. Teratas sedikit. Kita ganti dulu set kayak gini aja biar dapat view-nya. Oke. Biar kelihatan juga sini. Oke. Di sini saya ambil gambar logo sekolah dasar. Saya ambil logo sekolah dasarnya dulu, ambil gambarnya, saya menggunakan ini, save dulu di database SQL, app nya website SD. Kita taruh di asset. Kalau di icon terlalu ini ya, di icon aja deh, di icon kita masukin SD. Oke, jangan deh, nggak apa-apa deh. Kita taruhnya lagi, sorry agak sedikit gugup. Oke, tapi saya coba dulu ini SD, logo dari SD udah masuk. Kita buatnya itu jadi CVG dulu, JPG to CVG. Itu convert ya ampun, convert ya, lupa lagi. Tapi nggak apa-apa, kita convert dulu si filenya tersebut supaya menarik ya, biar enak, biar keren juga. Oke, kita ambil image-nya, ambil SD-nya di CVG. Kalau ini X aja nih, convert aja langsung 100% sudah di convert. JPG itu ini download, taruh di CVG. Nah, kalau udah, ini kan untuk logonya aja nih. Nah, habis itu kita ubah lagi, convert lagi si image-nya jadi icon. Bagaimana cara mengubah dia jadi icon? Kita ambil lagi toolsnya, itu jadi icon, baru convert. Ini sebenarnya sih agak sedikit aneh. Kalau kita misalkan kita nggak jago nih kak, aku nggak jago, misalkan tambah kayak gini aja biar enak. Oke, langsung SD JPG icon, langsung taruh lagi icon di sini. Ya udah nih, udah semua. Kita ambil lagi nih ininya. Oke, sorry, icon sekolah dasar. Oke, saya terusin dulu ikonnya, link icon. Oke. Kalau udah, saya taruh di asset lagi, taruh di icon, taruh icon SD. Sini jangan lupa saya menggunakan PHP lagi,
Nah yang udah di paste. Oke, udah di paste. Kita cek. Seharusnya udah ya. Oh sorry, saya belum ambil si datanya. Ini kan kalau udah nih kita buat website sd slash, baru kita giniin, udah terjadi, udah dibuat sama si logonya. Oke, kita baru membuatnya itu. Kalau udah buat seperti ini, kita jangan lupa buat lagi link CSS sederhananya. Kita buat file, kita buat foldernya itu home aja. Nah, habis itu dashboard. Nah, sini saya menggunakan style CSS. Oke, jangan lupa kita menggunakan dia lagi, app CSS. Ini for style, kita copy lagi base nya, taruh lagi type nya text CSS. Udah nih, kita udah buat nih inian kita ya. Oke, kalau udah diambil semua nih kak, bagaimana sih cara selanjutnya? Oke, cara selanjutnya kita menggunakan div. Nggak usah ribet-ribet ya sebenarnya. Kita kasih aja div yang paling sederhana ya, mx auto. Baru kita buat itu authentication layout authentication, layout authentication content. Ininya dapat dari mana? Kalau kita buka si bootstrapnya 5 ini, itu buatan saya sendiri, saya tambahkan itu si layoutnya. Nah, kita cari dulu bootstrapnya, kita jelajahin dulu. Kalau udah ketemu, misalkan ini bootstrapnya, kita cari aja layout out. Nah, ini layoutnya nih, main sama layoutnya sama. Oke, seperti itu. Kalau udah, baru kita lanjut lagi layout, baru kita kasih main dasarnya, kasih class, nggak usah kasih class ya, main aja. Kita kasih navbar default, baru nanti ada nih si navbarnya. Nah, kita belum tahu nih si navbarnya ini cocok sama warna apa. Misalkan seperti itu, kita taruh aja nih container dulu, container fluid. Habis itu baru kita tambahin fixed top supaya dia ke atas, biar nggak ke bawah terus. Terakhir kita kasih navbar header. Oke. Di sini udah nih kak, apa yang harus ditambahkan lagi supaya bisa menjadi kayak sebuah login si Facebook? Sebenarnya kalau login Facebook itu ya bermacam-macam juga sih sebenarnya. Ada yang menggunakan login yang benar-benar khusus punya dia, sebenarnya ada juga yang lain. Di sini saya udah membuat contohnya yang lama, tapi saya menggunakan yang baru lagi. Ini contohnya, ini saya menggunakan style dulu. Mungkin kalau di sini adalah abu-abu, mungkin bodinya saya itu menggunakan marginnya 0, widthnya 100%, widthnya 100%, height-nya 100 pihak. Di sini saya kasih background aja, background color, background biasa aja. Saya kasih linear aja dulu terlebih dahulu, itu right
Ini yang masih belajar CSS, mohon bantuan juga ya para suhu-suhunya ya. Saya nggak terlalu jago CSS yang seperti ini. Saya biasanya menggunakan Bootstrap atau Tailwind sebagai bantuan ya. Habis itu saya menggunakan kodenya 220 EF atau EB2, atau saya bisa menggunakan FFB1A C atau FB2FF atau FFAAA, mungkin bisa. Oke, ini udah dapat. Saya menggunakan lagi yaitu CB 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 CB. Nah, kalau kita refresh seperti ini, hampir mirip dong seperti logo SD. Oke, kita kasih lagi background size nya, kita coverin background lagi. Ya, di sini saya menggunakan satu gambaran lagi biar si bodinya itu masuk ke dalam gambar. Saya menggunakan image div. Ini kan udah masuk nih, img responsive, img thumbnail, img biar img thumbnail aja, thumbnail di situ img responsive. Saya buat dulu asetnya, saya masukin lagi aset CVG nya. CVG nya ini punyanya si asetnya ini belum ada nih. Oke, maka saya buat lagi itu jadi si ini ada di bawah nih sebenarnya, ini ada di bawah. Kita gabungin aja, bodinya kita masukin, baru kita masukin div. Oke, sorry, salah. Kalau img ini thumbnailnya sini, ID nya saya kasih logo foto biar masuk. Oke, logo foto, biasanya agak sedikit error. Ini udah masuk nih logo fotonya nih, misalkan seperti itu. Atau kalian bisa bedain aja, iniin seperti ini logo fotonya ya. Mungkin saya taruh luar aja fotonya biar jadi transparan. Bisa saya taruh tengah mungkin logo fotonya ya. Logo fotonya saya taruh tengah. Display, flex, justify content center sama item alignment center. Width-nya saya kasih width-nya auto aja, width-nya auto. Ini udah masuk nih si flex sama div-nya. Tapi bagaimana saya menurunkan si div-nya? Taruh aja di bawah sini max auto-nya flat. Tidak bisa, berarti saya gonjang-ganjreng dulu ya. Anjay, gonjang-ganjreng ya. Sedikit berbincang aja. Di sini kalau udah nih, kita membuat ini img, bisa pakai img nav bar brand ya. Di sini nav bar brand seperti tadi. Saya menggunakan yang tadi, ini aset CVG SD. Base nya masukin lagi. Kalau udah langsung, ini udah ada nih. Tapi kalau kalian mau pakai image JPG atau JPEG ya, JPEG, sorry. Tadi apa ya? Terus saya cek dulu ya. Aset img SD. Oke. SD nya SD JPEG. Yes,
oh sorry, SD nya copy. Nah udah, kalau udah buat seperti ini kita buat yaitu navbar brand. Saya menggunakan ini aja, index ini sekolah dasar ya. Ini bisa diklik. Oke, udah nih jadi. Kalau udah jadi nih kan masih ada navbar header nih, kita taruhnya di navbar headernya. Caranya kita buat kita buat flexnya dulu, baru from post. Kalau udah kita taruh justify center, justify n sama item n. ml nya kita kasih 72, ml nya kita kasih 72 aja. Yes, tadi ada satu angka. Oh ya, ini satu angka. Oke, udah ada. Kita coba kasih label aja, labelnya itu email input, input text, input email kita taruh sini. Jadi refresh, udah ada nih satu, kita kasih empty aja ini, empty 5 aja. Oke, empty 5 berarti di sininya masih ada nih. Oke, ID nya nggak perlu. Oke, ID nya itu input email, ini input email, class nya from control input place nya kita masukin. Ini kan kalau kayak gini kan agak sedikit kecil value ya, kita cek di aslinya aja. Ini agak sedikit jauh nih ya kan, agak sedikit aneh. Nah tadi kan disuruhnya 72, kak bisa disampingin sedikit, kak bisa sebenarnya. Kasih aja left nya dia itu maunya berapa, atau marginnya itu maunya berapa. Saya pakai margin left, kita kasih rem ya kan. Nah kalau udah kita kasih misalkan 50. Nah taruh sini, kita refresh. Nah ini kan udah nih sebenarnya nih kak. Bagaimana sih cara ngaturnya supaya dia nggak terlalu geser ya kan, supaya dia nggak terlalu geser. Gampang kok supaya nggak terlalu geser kan. Supaya nggak terlalu geser ya kalian mainnya si ininya aja nih. Oke, kalian mainin si jaraknya aja. Kalau jaraknya udah oke, semuanya udah oke, misalkan jaraknya 50 ya, jangan 50 deh berarti. Jaraknya itu left aja, mainnya kita main di left, baru rem 20 rem aja ya kali ya, 20 rem berarti ininya setara 80 rem, 50 rem mungkin
atau margin ya, margin left, masuk. Nah setorannya segini seharusnya, tapi ini agak sedikit tapinya nih, bawahnya kemana kak? Kalau sini udah masuk, ini masuk berapa dong? Wah tentu saja dibikin ML 5. Kita bikin dia itu agak sedikit corak ya, kita bikin sedikit corak, bisa kayak seharusnya bisa dong. Seharusnya gini, seharusnya gini, saya tahu. Star aja, item center star, item star ini between center, ML lah. Aduh nggak bisa ML kalau sini. Oke, star, ini N, sorry, N, masuk N sama star, centering nggak bisa, berarti ini star. Kita jadwal ini aja star biar enak. Between ini seharusnya ML 50 kalau ada, atau 56 deh, 56 biar ada jarak. Oke, 56 berarti ini udah ada nih jaraknya. Tapi seharusnya nih kalau saya kasih jarak kayaknya nggak seru. Kita buat dia ini jadi centering. Bagaimana caranya? Ini kan udah ada nih, kita buat aja nih di classnya, class flex testify between, seolah-olah dia udah sama. Oke, center aja, kita buat N nya, kita buat N dan di N. Oke, udah nih, udah jadi. Nah si VW ini kelasnya CVW normal, VW normal, emailnya oke. Saya kasih email 5, jadi biar ada gerakan jauhnya. Oh enggak, biar ada gerakannya aja, kita kasih N, center N aja biar ada jaraknya. Oke, kalau ada jaraknya pasti saya menggunakan itu ML 572, pasti saya tarik ke 72. Nggak bisa berarti ya. Kalau nggak bisa, misalkan nih kak udah 72 nih, apa yang harus beginian? Udah main si ML nya ini ML5 aja, udah nih, copy aja ininya, hapusnya nih, nanti kita mainnya di bagian awalnya. Input password input password lagi, kan from input. Oke, sini password, sorry, password. Oke, kalau udah seperti ini nantinya, kak bagaimana kasih jaraknya? Kasih jaraknya dulu kan saya bilangnya enter aja nih kalau kasih jarak. Biasanya saya enter nih, nggak bisa dong, ternyata ada caranya lagi bos, saya lupa. Saya kasih 10, mungkin jaraknya 10. Oh tidak mungkin jaraknya 10. Saya pindahin, copy, saya pindahin lagi di sini. Oke, kasih teks N aja ya, teks N. Nggak bisa teks N. Ini kalau udah kayak gini agak sedikit sulit. ML 72, kita buat dia itu contoh sana ML 72. Sebenarnya sih ada cara lain sih sebenarnya ini. Oke, ini ada cara lain sebenarnya ya. Kita menggunakan cara yang terkini aja, style lagi kita masukin
margin lagi left, kita kasih 50 rem, dia akan kesini. Udah nih, ini nggak perlu nih yang kayak gini-gini nih, karena nggak ada dia di sini, cuman ngasihnya dia tuh ngasih ide doang. Nah di sini kan bisa nih, masih ada space, kasih 80 rem misalkan. Kayak ini nggak bisa nih, kasih 80 rem. Oke, kasih 80 rem misalkan ya, misalkan 80 rem, jangan ada 70 rem aja, karena saya membuatnya itu di sini login. Kalau udah saya buatnya input submit untuk si login, kita kasih class btn primary, jangan lupa name. Nah kan masuk nih login, kita kasih jarak lagi ml 5. Agak sedikit aneh ini, login 5 nya nggak masuk, taruhnya di kelas aja berarti. Oke, udah, berarti di sini udah taruh di kelas. Udah nih, udah cocok nih, udah cocok banget dong. Oh ya, ini kan udah nih si MT72 nih, MT72 nggak perlu MT72 deh. Coba kita cek dulu, nggak perlu MT72. Kalau MT72 berarti ininya 90. Oke, 90 rem udah masuk. Ini berarti MT nya di atas, MT nya 3, sorry, jangan terlalu mepet ke bawah. Oke, semuanya sama. Ini untuk login, email dan passwordnya. Oke kan. Oh ya, satu lagi, ketika dia membuat sebuah ini, ya kan ya, saya belum mengasih tahu ya. Kalau udah dibuat seperti ini, apalagi yang kurang. Nah di sini saya menggunakan card ya, ini aja. Sini saya taruh card, saya taruh card header untuk misalkan aba-aba. Oke, table lagi, table responsive, di sini responsive. Terakhir itu card body. Kalian bisa refresh seperti ini. Oh ya, awalannya seperti ini. Kak, emang bisa Kak buat seperti ini tanpa yang lain? Sebenarnya sih bisa aja kalau kalian ada niatan. Saya kasih ini, kita kasih dia itu width 50 rem, misalkan 50 rem ya. 50 rem seperti ini. Jangan lupa nih, kita menggunakan card title. Habis itu H5 kita jadikan text medium, text center. Misalkan ini register account ya, misalkan seperti itu, register account. Nanti dia ada di sini, kita refresh dulu, dia ada di sini tengah-tengah. Enak banget. Agak sedikit bawah, ini agak sedikit ke atas dia ini. Oke, ini agak sedikit ke atas aja kan. Udah. Ini kan kita udah jadi nih. Oh ya Kak, apakah kurang Kak untuk buat si ininya? Oh ya, kita kurang ya. Kita kurang ini pembuatan si buttonnya. Mungkin pembuatan buttonnya nanti di sini. Ketika saya membuat dia itu berjejer gini, menutup kayak si HP, ntar masih bisa kebuka yang ini, ya kan? Contohnya itu apa ya namanya? Kita cek dulu ya. Button SR only, mungkin ya SR only kalau nggak salah. Button SR only kalau tidak salah ya. Sebentar, di bootstrap
toggle sorry, toggle button toggle bootstrap 5. Ini biasanya button toggle ini kayak gimana sih kak? Bukan button toggle ya, collapse button, sorry, button collapse bootstrap. Collapse bootstrap. Coba ada kayak saya lupa. Terus kita cari di ini dulu ya, kita ambil dulu kayak gimana sih, saya lagi lupa. Kita cari dulu di app, kita ambil ini, kita cari di headernya, kita ambil headernya aja ya. Di headernya nih namanya SR only toggle, kita masukin nih si ininya ya kan, kita masukin nih SR only nya nih, spread, udah nih, ini akan masuk nih SR only nya misalkan nih seperti itu. Kalau udah, kita tarik lagi ke indeks, kita masukin lagi ke sini. Oke, kita udah dibuat sini. Kalau udah kak ada yang kurang lagi ya, ini collapse-nya kurang, kita masukin lagi collapse-nya kan. Ini malah update. Oke, nggak masalah, kita taruh sini aja nih M3 nya, collapse M3 AMD bosnya. Oke, nggak perlu. Kalau udah, kita tester saja. Ini kalau udah set, kita centeringin dulu ya guys, kita centeringin dulu. Sini serasa masuk nih, ini toggle-nya nih, ini toggle-nya belum diaktifin. Caranya kita buat lagi si di bawahnya ini, MX nya kita ketik script, type nya text JavaScript. Lalu kita src in aja, src bootstrap lagi, kita masukin JS, taruh bootstrap in JS. Ini kan biasanya nih orang-orang agak sedikit lupa, kita taruh base di sini, dia akan ngelok. Mungkin coba ya pakai kita pakai ini dulu ya, HP kita, biar bisa tahu letak posisinya dia. Ini kan kalau misalkan taruhnya di sini, tapi kalau kita bukanya menggunakan tools lain, sebenarnya kita ambil dulu mobile simulator. Ketika kita ambil ini langsung dimuncul seret. Ini buttonnya nih, tahu nih, ini ada button nih, kalau anda kelihatan nih seret. Tapi jika kalian belum mengerti, saya biasanya nggak pakai kayak gituan, langsung serobot. Ini kan toggle ada kayak gini atasnya nih. Ini sebenarnya nggak bisa di fix top sih sebenarnya, tapi ya nggak masalah sih, di fix top aja, fix top. Ini udah ada nih ini. Ini email nih, kalau kita gituin ya, ini email. Tapi kalau kita hilangin, kita gini lagi, ini email ya, ada di sini, kita gituin, which is ya, kita kasih MX saja, MX auto.
jadi dia ke tengah. Bagaimana ya, kita cari dulu. Ini kalau misalkan kalian nggak mau pakai ya bisa sebenarnya. Nah seperti ini contohnya. Ini kan agak sedikit rumit ya. W100 VH gini. Oke. Nih saya bisa menggunakan VW. Nah mungkin VW ini sebenarnya VW itu vertikal horizontal. Ini itu 100% aja. Oke. Oke kan, ini udah dibuat nih. Kita jangan lupa nih, kita buat lagi. Kita udah buat nih kayak gini. Ini udah sama nih kayak yang waktu itu. Dari div-nya di sini, cut-nya di sini. Di sini saya tambahin ml 8 aja. Baru saya giniin aja. Ya seperti ini. Tapi saya maunya itu lebih mencolok. Taruh sini, flex justify center item center. Ketika saya menggunakan seperti ini, dia berubah. Oke. Ini udah. Kartu saya taruh sini 50 rem ya, 50 rem saya taruh sini. Saya maunya star di bagian sini, star center. Oke, star n atau n aja boleh, atau star juga boleh. Saya maunya n star biar sama. Kita tambahin ml 5 buat ngasih jarak doang. Oke, ml 5 aja. Ini kalau udah buat seperti ini Kak, cara buat si from-nya itu bekerja. Kita taruh aja from-nya post seperti tadi, nggak perlu kasih panel atau apapun. Kalau udah nanti dia akan bekerja. Kita kasih aja container fluid PHP. Kita kasih if set ini name nya. Kita if lagi, kita kasih get, taruh lagi seperti ini echo. Nah ini nggak perlu, kita kasih script aja seperti ini. Kita tutupin aja database nya. Or else if kita taruh git name itu, name itu buat si ininya aja ya. Nah kalau udah ini kan kita taruh dia itu div. Nah text center, text center ya, baru H5 text medium FW normal. Ya di sini kan udah text center medium normal, kita taruh lagi aja sini, baru kita tutup. Ya udah nih, ini taruh sini, taruh lagi fc php script type text java script. Kalau udah kita taruh window location perf, masih tahu letaknya doang, bisa seperti ini. Tapi saya maunya window set timeout. Untuk apa? Ketika datanya muncul, si data ini nih, di bagian kontainer ini muncul, maka yang aktif adalah data tersebut ya kan. Taruh lagi. Oke, saya salah taruh gini, kita masukin sini. Ini saya mau ngasih dia itu jaraknya 3500.
berarti ada setengah detik ya. Index PGP. Nah, masuk nih. Nah, Kak, kalau udah dibuat seperti ini, database-nya seperti apa? Nanti database itu di part selanjutnya. Nah, kita buat bagian loadingnya dulu. Kalau udah buat seperti ini, gampang kok cara buatnya. Kita miripin aja seperti yang di itu. Kita kasih empty 3. Kita taruh lagi input group. Atau bisa kita taruh label aja. Label misalkan label from input, enggak, ini khusus, nggak usah deh, class fw normal ya, ada salah nulis guys di sini. Si bagian itunya input fw normal. Oke, benar. Kita kasih dia ini username atau kita kasih ini deh, email input group, kita tambahin input group. Sini kita tambahin lagi input group add down. Kita kasih span classnya apa? envelope udah masuk nih. Kita masukin aja input email class. belum jadi, ini nggak ada classnya. Itu form control input place, misalkan seperti itu. Ini udah jadi nih. Email masukin sini. Kak, kalau mau ngecilin bagaimana sih cara ngecilinnya? Bagian ini kita jadiin call md 8, misalkan seperti itu. Saya mau kecilin bagian ini kan masuk nih rata-ratanya. Kita taruh sini aja nih. Bisa di sini, bisa 5 nih, misalkan 5 nih. Kita kasih tahu. Kita taruhnya di sini aja, di inputnya. Bisa 5. Bisa lagi 8, misalkan 8 atau 9 lah, boleh lah 9 seperti ini. Habis itu Kak, kurang Kak, satu lagi, call md offsetnya saya maunya 1. Selera kalian aja nih. Udah kan, misalkan jelek, taruh sini dong Kak, misalkan taruh sini dong Kak. Juga nggak enak. Taruh bagian di empty nya aja, biar si empty nya itu ngikut si empty nya. Kalau udah, kita buat lagi yang namanya itu div ya. Satu lagi, div tambahan itu password dulu. Username itu nama kalian ya sebenarnya. Ini teks saya taruh sini. Envelope itu user. MT nya udah masuk nih, tambahan lagi nih, kalian jangan lupa kita taruh password. Passwordnya adalah, ya ampun, jangan lebih dikit lah, password. Kalau udah, ini kita kasih gambar log. Password itu adalah gambar si lognya. Ketika udah nih, ini sama nih, ya kan, kayak gini. Yang kalian inginkan kayak gimana sih? Sebentar ya. Kalau udah buat seperti ini, kita akan membuat tambahan lagi. Kan misalkan password udah nggak usah pakai rest password ya. Misalkan saya tambahkan itu kan email, username, password, kita kasih ini aja,
Kalau kita taruh lagi ini, oh sorry, nah date birthday atau ini date aja, informasinya gini, saya masukin teks date aja. Kalau teks dia kayak gini nih, nanti teks ID nya date picture. Nah di sini kan harus pakai JavaScript ya. Nah taruhnya tuh di bagian mana kak, biar ada JavaScript masuk. Nah bisa nih sini kalian taruhnya script lagi, type nya tuh teks JavaScript, terakhir src aja. Nah ini saya tambahkan itu nggak usah dokumen deh, saya taruhnya itu pas di sini, taruhnya dokumen paling ya. Oke. Ini dokumennya gini ya. Nggak, jangan deh, berarti yang enak aja ya, kita pakai dokumen get by, taruh lagi date picture. Nah misalnya seperti ini, nanti di sini jadi taruhnya JavaScriptnya. Kita masukin dia itu, ini date picture-nya dulu, cari dulu date picture aja, date picture-nya kita cari dulu yang benar-benar. Nah ini yang include ya. Sebenarnya sih banyak sih sebenarnya pakai date picture yang manapun, mau pakai yang manapun juga ada. Di sini kan biasanya ada nih orangnya pakai ini nih linknya kan, kita giniin aja, di sini punya dia, kita masukin aja nih, kita ambil lagi aja punya ini nih, copy aja. Cara simpel. Habis itu src nya kita panggil lagi, src nya itu si ini on package nya ya, JavaScript JS nya. Kalau udah kan data picture nya udah nih, src nya data si data picture min css nya, npm js udah masuk, required js nya udah, berarti kan kita udah masuk nih, kita cari pengolahannya. Sebenarnya ini udah ada sebenarnya, tapi cara pemanggilannya untuk JavaScript itu berbeda. Ini kan JS nya nih, JS elemennya. Kita cari dulu si date picture nya itu buat pemanggilannya itu mungkin banyak beberapa ingin juga sebenarnya. Oke, kita ambil aja yang sedikit include aja, date picture JavaScript namanya, date picture JavaScript. Sebenarnya sih date picture banyak sih sebenarnya. Kita menggunakan date picture nya punya JavaScript, plugin dan librariesnya. Oke. Ini biasanya nih kita pakai ini nih untuk ini ya, date of birth nya ya. Kita taruh aja date of birth nya aja nih, ketika date of birth ya kan. Oke, kalau udah nih kita mau ambil yang si punyanya dia nih ya kan. Ini dikasih tahu nih tanggal merahnya apa, tanggal ini apa ya.
Oke, kita cari dulu. Kita cari dulu ya yang paling enak. Tapi sebenarnya kalau yang kalian mau cari yang enak sih langsung aja det, pakai tipe det, habis itu udah itu buat aja pakai si teks nanti masuknya JavaScript picture, sorry, ini dari HTML ya. Oke, kita cari dulu ini si date picture-nya. Kalau tanggal 9 itu birthday-nya 13 dinar 23 segini. Oke, kita cari dulu. Kita maunya tuh date picture-nya itu ini ya, date range in JavaScript, date range in JavaScript yang ini ya. Tapi kalau diindeksin dia seperti ini, sangat wow sekali kan, sangat wow sekali sih ini ya kan. Previewnya langsung seperti ini, jika dia loading dia akan muncul seperti ini. Kita misalkan kita buang ini tanggal berapa, 9 ya, 09 kita cek. Oke, 09 Maret. Kalau udah kita pakai indeksnya, ini udah nih indeksnya nih. Oke, appts nya seperti ini, appts nya. Tapi date picture nya itu kurang ger untuk kita ya. Date picture aja, date picture JS, jQuery kalau biasanya sih. jQuery bisa kayak, tapi ini jQuery nya aneh nih. Coba kita cari dulu jQuery nya ini ya. Ini jQuery nya nih, sekarang jQuery nya ini kita masukin aja jQuery nya. jQuery nya kita masukin ya. Oke, kalau udah masuk ini aja jQuery script JS nya udah, kita masukkan ini. Oke, langsung masuk ke include nya. Nah, kita ambil coba nih ya, ada atau enggak suspeknya. Oke, kita masuk di bagian sini, scriptnya, script type text JavaScript, add function, functionnya masuk add date picture, oke. Saya masuk ini fast date, fava date, ya apa ya, icon date ya, icon tanggalnya apa ya, terus sebentar. Oke, ini agak sedikit linglung, masukin lagi. Oke, kalau udah masuk jangan lupa kita buat itu sebagai pertanyaan aja ya, gagal perekaman. Oke, iseng saja. Oke, kalau udah nih kak, kan kayak gini kak modelnya. Bisa gak sih ke include ini? Sebenarnya bisa sih sebenarnya,
tapi agak sedikit aneh. Pedetnya ini masuk, seharusnya masuk sih, ini datanya udah masuk nih seharusnya nih, sus demosnya udah masuk. Tapi kalau kalian mau cari yang lain bisa, tapi saya coba Eva icon dulu, icon date font awesome, Fava kalender. Oke, Fava kalender ya. So berarti ini Fava kalender ya, Fava kalender, text needed. Oke, ini cara simpennya aja, nggak usah ribet-ribet deh. Berarti kalau udah kita cek dulu date kalender. Oke, di sini udah ada date kalendernya. Fast ya. Oke, fast var atau fast sih, var fast ya. Tapi ada yang lain lagi guys sebenarnya, kita cek dulu sininya, icon kalender, icon kalender one awesome, kalender. Oke, sorry, kalender, Fava kalender ya, kali ada ya Fava kalender. Oke, ada nih Fava kalender masuk. Oke, kita buat keduanya itu ketika saya ini empty ya, empty 3 call md offset 1. Di sini saya menggunakan input checkbox ya, ID nya nggak usah, value nya ketika yes ya, ketika yes, tandai jika sudah selesai. Oke kan, tandai jika sudah selesai. Oke, ini 5 mungkin ya, ini 6. Oke, kalau udah kita kasih input card footer. Habis itu baru kita dari buat card footernya. Ini kita tandain itu jadi apa ya, empty aja, empty 5 biar dia ke bawah card footer. Habis itu kita kasih modal voucher. Kita kasih button dulu, submit aja, buttonnya submit name, class-nya btn primary span class Fava save. Oke, Fava save. Di situ button, ketika saya ini tipe button on click this from clear, this from jangan clear deh, reset all, jangan reset all. Ini kita on clickin lagi, this from clear. Kan biasanya kalau kita udah pencet nih tiba-tiba dia hilang kan, set all. Ini kasih classnya itu adalah btn default. Oke, udah nih, kasih jarak lagi aja nih kalau mau, ml 8 misalkan ya. Oke, nggak bisa berarti ya di sini ya. Oke, berarti ml 8 nggak bisa.
kita menggunakan M8, kasih sini M8 biar agak sedikit panjang. Oke, nah kejauhan ya, ML5. Oke, udah dibuat nih seperti ini, ada date, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ya kan. Oh ya, jenis kelaminnya mungkin saya kasih jenis kelamin kali ya, biar unik aja ya. Taruhnya di sini. Oke, MT3 taruh sini dulu. Saya kasih call MD offset 1. Habis itu label class FW normal lagi, jenis jenis kelamin enggak, ini gender. Oke, gender kita kasih select aja, select class form ya, masuk control select. Ini pembagiannya dia, optionnya 1 laki, option 2 adalah 2 perempuan, ya kan, perempuan seperti itu. Ini udah nih Kak, apakah harus disamain seperti yang tadi? Apa-apa, disamain juga bisa sebenarnya. Kalau udah, taruh di atas, di div-nya aja taruhnya. Kalau di kayak gini agak sedikit aneh ya, kita taruhnya di bagian gendernya karena ini punyanya dia ya, atau di counter select juga bisa, seharusnya bisa. Oh, tidak bisa. Di sini nggak bisa nih Kak, apakah perlu kayak di inputin? Kita tes ya, kita tes nih, kita tes input group, masukin, apakah bisa? Kita cek dulu ya, apakah bisa. Apakah bisa nih pakai ini? Biasanya kan gagal nih. Kita cek dulu ya, call MD 9 biar sama semua. Oke, sama udah ya. Kita kasih jarak lagi, ini misalkan 10. Oke. Oh ya, jangan, ini 14 aja. Adakah? Oke, ada 14. 18 adakah? Oh sorry, 16, berarti 16. Oke, ada 16 seperti ini, berarti saya kasih 20 aja. Oke, udah. Ketika udah, ini kan belum nih, option lagi, ini jangan apapun, pilih jenis kelamin, ya kan, pilih jenis kelamin. Oke, udah ada. Sini saya kasih 24. Oke, udah ada. Nah, ketika udah buat seperti ini, ya kan, ini loginnya udah ada, ya kan, ini udah nih, 2 ini udah ada nih. Oke, 2 ini udah ada. Kita buat sistemnya seperti apa besok. Oke, mungkin besok ya, atau kapan, tunggu ada mood mungkin ya, kalau konten seperti itu. Tapi sebelum saya akhirin, di sini saya kasih pesan dulu. Ini misalkan account lagi. Ketika dia berhasil nih, gagal, ya kan, selamat, Anda sudah membuat akun baru, maaf, Anda gagal membuat akun baru, ya kan, seperti ini nih. Kita coba nih ya, masuk atau enggak akun ya, misalkan akun
berhasil. Di sini sebenarnya nih ada nih, sebenarnya account. Oke, baru bisa. Oke, kita ulangin lagi pakai akun berhasil. Selamat, Anda berhasil membuat akun baru. Akan ke refresh. Atau mungkin saya membuatnya itu di header ya kali ya, di headernya kali ya, jangan di sininya ya. Kita drag ya, kita taruh sini aja. Ini taruh di headernya. Oke, misalkan seperti itu. Kita buat lagi, misalkan kita coba lagi, selamat, Anda sudah membuat akun baru. Nanti sini akan warnanya hijau, saya buatnya akan warna hijau. Oke, text screen atau text screen mungkin ya kalau ada, tapi kalau nggak ada kita pakai style yang bawaan jadi aja ya. Kalau udah kita menggunakan satu lagi, ini kan MT5 aja untuk di sini, MT5. Ketika di sini saya menggunakan style, maka di sini harusnya color text ya, color textnya green ya. Jadi ini sudah selesai, green. Di sini saya kasih stylenya lagi, color lagi, text red aja, red ya kan. Kita coba, ketika berhasil dia akan warna hijau, akun sudah berhasil. Ketika gagal dia akan berwarna merah. Logiknya seperti maaf, Anda gagal membuat akun baru. Nih, jika ini udah diisi, kalau kalian tidak ngeklik ini ya, tandai jika sudah selesai. Ketika udah jika ditandain, maka keluarlah yang namanya akun baru ya. Selamat, Anda sudah membuat akun baru. Jika kalian tidak membuat ini tadi, maka yang keluar ini nih tadi, maaf, Anda gagal membuat akun baru. Kalau jika kalian ini ya tidak membuat ini ya. Oh ya, satu lagi. Nah, apakah saya perlu membuat member? Kayaknya member nggak perlu deh ya. Member nggak perlu kali ya. Tapi ini kan ada administrasi ya. Aduh, gimana nih? Oke, oh ya, sorry, di publiknya mungkin ya, di publiknya atau di mana ya? Di sini aja deh, di sini aja, bisa. Kita buat itu member ya, member. Oke, sama di sini saya tambahin dulu member, choice member atau anggota ya kan. Pilih member sekolah. Saya kasih ini aja, ini kan untuk murid ya, saya kasih 2 ini admin, anggota sama murid atau murid aja, murid. Ketika anggota dan murid ini udah membuat suatu seperti ini udah dibuat nih sama murid, misalkan seperti ini. Nah, ini saya jaraknya 8 aja. Oke, ini 6 ya, ada jaraknya, sorry, MB 8. MT lagi, MT 8 aja mungkin. MT 8 sama ini udah jadi satu. Bagaimana sih ininya bisa jadi 12 aja, intinya 12. Oke, ini 8 aja berarti ya, 8 ketemu 8. Oke, udah pas. Oke, ketemu pas, udah nih, udah dibuat semua. Gender choice member, pilih member sekolah, anggota atau murid.
Nah, saya giniin aja ya kali ya. Yang gini, ini oke, gini. Value 1 itu oke, kita giniin aja. Ini untuk administrasi dan guru, administrasi dan anggota di sekolah, ya kan. Ini untuk sini saya kasih tebelin. Ini untuk para siswa atau murid di sekolah. Oke, udah dapat nih. Nah, ketika kalian milih anggota 1 itu untuk anggota, murid itu 3. Ketika oke, kita tambahin lagi aja ya kali ya. Kita tambahin saja satu lagi, yaitu kita tambahin itu untuk jaraknya kali ya. Untuk jaraknya itu kan marginnya udah pas nih 90 nih, kita kurangin lagi aja nih kali ya. Kita kurangin 85 misalkan seperti itu. Ini select kontrolnya, masukin classnya from control, select option 1 itu anggota, option 2 itu murid, ya kan, seperti ini, ya kan. Kalau udah kita tambah, kita kasih aja ini lagi gini aja. Oke, sudah jadi. Ini untuk member, formnya udah ketemu nih. Oke, karena apa saya nggak buat seperti ini? Ini ya, sebenarnya sih bisa aja sih label, kasih labelnya apa gitu, taruhnya sini, taruh bawah label, misalkan label ya, class fw normal bisa. Ini member sekolah, misalkan member sekolah ya, misalkan seperti itu. Ini kayak gini nih. Kita buat di ini jadi sinkron 70 bisa, 80 bisa, atau terserah kalian sebenarnya. Ini kalau udah nih, si ini nggak boleh lurus. Bagaimana cara buatnya? Kita buatin aja nih sini kontainer. Kita buat kontainer fluid. Kontainer fluid masuk sini. Habis itu kita cari dia ini bisa masuk label kemana. Misalkan saya maunya 8. Cari dia itu titik pas, sebenarnya 16 mungkin ya, atau 20. Cari titik pasnya aja, si ininya, si labelnya. Atau kalian bisa ini 5 misalkan ya, 5. Ini FW nya normal nih, kita buat aja ini teks. Teksnya itu jadi small 3. Jadiin small 3 semuanya aja ya kali ya. Oke, udah jadi nih.
text large. Kita buat text large aja. Larger itu berapa ya? Sebentar, larger itu oh enggak, jangan, kita kasih style aja, kasih sini font size, kasih rem. Nah, satu remnya itu 2, satu remnya itu 16 ya, ini berarti 2. Oke, kita udah buat. Nah, samain aja. Samain aja. Samain aja semua. MR 3. MR 3. Om 7. Oke, udah semua. Jangan 5. Ini MR nya MR 3. Oke, selesai. Ini kan untuk rata kanan rata kiri aja kali ya. Ini kan saya kasih dashboard ini kok ya kan, kok almas27@gmail.com semua saya semua di situ. Di sini kan udah saya buat nih jaraknya. Oke, jaraknya segini aja. Kok almas27@gmail.com. Oke, berarti kita jangan taruh sini, taruh 55 aja, 55 rem. Udah nih, udah jadi. Oke, iko almas27 misalkan @yahoo.com. Oke, semuanya bisa. Ketika kalian udah buat seperti ini, pikiran kalian cuma satu, takut gagal. Intinya coba dulu. Gagal itu belakangan, bos. Nggak ada kata gagal untuk dalam pembuatan pemrograman. Oke, Anzayani. Oke, dari sini udah dibuatin teksnya, label teksnya semua. Udah. Kalau udah semua nih, apa? Center aja udah. Ya. Kita buat center. Sudah selesai. Oke. Udah dibuat sini center aja. Oke, udah nih, udah dibuat nih. Yang belum adalah ketika dia ini satu, dia harus buatnya itu jadi include ke bawah sedikit. Oke, MT1 di sini guys, saya keluarin MT1 juga biar aman. Oke, ini kontainer fluid. Oke, udah nih.
Tapi kalau kalian pengennya dia jadi N, bisa loh sebenarnya, jadi enak kalau jadi N. Kayak punya dia aja ini. Ini N nih kayak gini. Tapi kalau mau disenterin, center N, mungkin star ya, star. Oke, star itemnya center, mungkin star juga bisa. Oh tidak, jangan, arti ini center. Oke, jadi ketika dia udah sama nih, ini member sekolah sini, ini passwordnya gini. Ini kan kayak Facebook banget nih sebenarnya, tahu nggak bisa dilihat. almas27@gmail.com, nggak terlalu panjang, tapi di sini saya bisa buat dia itu jadi satu kata teks small 3. Di dalam inputannya itu bisa saya kecilin, almas27@gmail.com. oke, semuanya standar, nggak perlu lagi. Ada segitu aja kali ya. Taruh saya kasih 2, coba kasih 2, jangan kali ya, 3 aja deh berarti 3. Oke, kita lihat udah nih, udah pas, cocok untuk kalian semua nih kalau pengen belajar coding. Kita rapihin dikit biar dia ke sebelah, 58in. Oke, udah cocok. Nah, nanti kita akan buat database nya aja ya kan, kita harus buat database nya aja nih biar menarik kali ya. Di sini bisa mt aja nih, mt1 aja nih mungkin ya, mt1, mt5 ini. Oke, mt5 berarti mt4. Berarti mt4 di situ. Emailnya, passwordnya taruh lagi, membernya taruh sini. Sip, sinkron. Oke, terima kasih, kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.